Jumat 31 April 2021, anggota DPR Papua, kursi pengangkatan atau kursi otsus, memenuhi undangan Majelis Rakyat Papua atau MRP untuk melakukan rapat dengar pendapat. Agenda rapat dengar pendapat tersebut adalah terkait persoalan revisi Undang-Undang Otsus yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah pusat. Anggota DPR Papua, Yonas Alphonse Nusi, berharap agar dalam revisi Undang-Undang Otsus dimaksud kewenangan-kewenangan khusus harus diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang mulia Ketua MRP yang kami hormati, terima kasih dalam presentasi pokok-pokok pikiran terkait dengan setengah matinya rakyat di tanah ini. 20 tahun sudah perjalanan kita, dan pada titik saat ini kita disodorkan sebuah keputusan negara untuk melakukan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Memang kita punya harapan yang besar untuk memperbaiki apa yang menjadi keputusan negara untuk dipakai di Papua. Namun kita juga harus menelaah keputusan negara terkait dengan yang namanya revisi. Revisi Undang-Undang Otsus ini sudah jelas pasti tidak bisa lebih dari 50% sebuah regulasi dalam sebuah undang-undang. Itu yang perlu kita samakan persepsi di bagian ini. Yang berikut, ini menjadi agenda Senayan, yang mana di Senayan itu sudah berbagai otak partai politik sudah ada di dalamnya. Yang ketika kita mulai tarik dia kembali keluar, agenda Senayan ini kita membutuhkan energi dan kos yang sangat besar. Ketika mereka masukkan dalam prolegnas saja, itu sudah ada perdebatan. Kekuatan-kekuatan partai politik sudah mulai mengambil posisi untuk siapa yang bisa menjadi pahlawan dan lain sebagainya terkait dengan agenda revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Olehnya itu, kita dari evaluasi apa yang terjadi dan kepentingan rakyat Papua terkait dengan kehadiran keputusan negara ini, kami 14 kursi itu sebelum masuk kita sudah punya pokok pikiran. Sebelum dilantik sudah punya pokok pikiran dan pernah diundang ke DPR RI, kita sampaikan bersama dengan ketua fraksi, tapi kita waktu itu belum dihargai sebagai kelompok khusus atau fraksi, sehingga kita hanya sampaikan itu bagian dari pokok pikiran anggota DPR yang diangkat. Kami juga pernah presentasi pokok pikiran ini di Lemhanas Republik Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan Lemhanas untuk penanganan keputusan negara yang sangat besar bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dan itu mendapatkan perhatian dan simpatik yang luar biasa. Yang jadi persoalan hari ini, kita sudah lihat agenda yang jelas. Kita coba range seperti yang tadi Pak Ketua sudah presentasi, kita buat dalam metrik. Kira-kira hal-hal prinsip apa yang bisa mendampingi dua pasal yang digemakan oleh Jakarta. Karena ketika kita berdebat dengan yang lain-lain, jangan sampai itu terdapat apa-apa. Ini perlu kita samakan persepsi ke bagian ini. Kalau dia amandemen seperti apa, ternyata amandemennya tidak digemakan oleh Jakarta. Nah, ini perlu kita sama-sama berpikir yang bijak. Kita samakan persepsi untuk ada pasal yang mendampingi dua pasal yang direvisi. Misalnya kewenangan. Saya sudah sering menyampaikan bahwa kalau kewenangan ini tidak diberikan, undang-undang ini nggak usah dipakai di Papua. Karena kita percuma saja. Saya bicara hal ini tegas dari negeri ini sampai di pusat Jakarta. Ini membutuhkan kebersamaan untuk kita harus samakan persepsi bagian ini. Hanya satu saja yang kita harus minta, kewenangan yang kuat, yang menyeluruh
untuk bisa mengunci seluruh kedaulatan hak konstitusi rakyat Papua yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Ini yang harus kita semakan persepsi. Contoh, penerimaan ASN. Kalau kewenangannya ada, gubernur dengan bupati wali kota ini bisa melakukan penerimaan ASN dengan tidak perlu tunggu Jakarta. Ini karena pernah Papua ini mempunyai NIP daerah. NIP 64 itu pernah kita punya NIP daerah, dan itu saya kira tidak ada kesulitan karena undang-undang ASN juga ada mengamanatkan itu, tinggal bagaimana kita eksekusi. Nah, saya melihat bahwa mari kita sama-sama DPR dengan MRP kita samakan persepsi, kira-kira kalau poin ini atau poin 1 misalnya revisi secara menyeluruh, kita seperti apa? Kalau revisi beberapa pasal, kita seperti apa? Lalu setelah kita bikin dia dalam metrik dan kita lihat pasal-pasal strategis dalam pengamanan hak konstitusi rakyat Papua, kita agenda pertama MRP DPR sama-sama anggota secara keseluruhan masuk di Istana Merdeka. Bapak Presiden, kita sudah proteksi ini semua pasal, undang-undang mau direvisi. Pasal ini saja Bapak kasih tambah lagi, ini 1, 2, 3 ini tambah lagi supaya undang-undang ini bisa memberikan perlindungan terhadap sebuah keputusan negara untuk memberikan pelayanan kepada rakyat Papua. Yang kedua baru kita menuju Senayan. Kita clear dulu di sana. Tidak usah kita ketemu yang lain-lain. Ketemu Presiden Republik Indonesia. Sehingga apa yang menjadi harapan rakyat itu betul-betul kita sampaikan kepada publik bahwa kalau ke Jakarta ini kita akan sampaikan kepada Presiden bahwa kewenangan kita minta. Kita kalau bicara berdebat yang lain-lain, saya kira ini hanya nanti membuat kita jadi sulit. Nanti kita bicara salah lagi, orang bicara kita orang lagi, itu tidak baik lagi. Nah, itu yang kita harus sampaikan, kita harus lakukan di dalam sistem negara sehingga apa yang menjadi harapan rakyat ini menjadi sebuah kenyataan. Mungkin ini yang kami ingin sampaikan pada saat BAMUS diperluas, kita ini bukan topo-topo darat, tapi BAMUS DPRP itu diperluas, seluruh fraksi diundang dan anggota. Ada range waktu yang cukup disampaikan kepada partai politik, fraksi-fraksi partai politik untuk menyerahkan pokok pikiran terkait dengan evaluasi OTSUS. Ternyata yang bisa membuat pokok pikiran dan bisa menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan hanya fraksi utusan adat, fraksi khusus. Artinya kita tidak bisa membutakan diri hari ini. Kalau ada yang menolak OTSUS, ada yang menerima, itu sudah terangkum dalam sebuah tulisan kita dan kita sampaikan secara resmi. Termasuk yang bicara merdeka kita sampaikan ke pemerintah pusat. Tidak usah kita alergi dengan rakyat punya bicara tentang sebuah ketidakpastian hidup dalam tanah ini. Itu kita bicara saja, tidak ada masalah. Karena ini sebuah negara demokrasi yang terbuka. Jadi status kita ini kita sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat bahwa ini rakyat punya keinginan seperti, mohon maaf, Bapak harus sudah putuskan. Yang tugas tahun itu terlalu kumakat titika, yang tugas tahun itu dari kampung kemarin. Kira-kira seperti itu. Tadi saya lihat Bapak punya presentasi cukup strategis. Saya kayaknya sama dengan yang kita sudah lakukan dalam verifikasi. Mungkin gaya penulisan dan lain sebagainya itu yang Bapak punya gaya agak terbuka dan menyeluruh. Kita ini hanya poin-poin yang kita lihat bahwa ini poin-poin ini sangat strategis untuk mengamankan hak konstitusi rakyat Papua. Mungkin itu yang kami ingin sampaikan. Sekaligus Bapak Ketua MRP yang mulia, saya mohon maaf, saya dengan 1-2 teman ada tinggalkan tempat. Kita lagi ditunggu di wilayah Danau Sentani dalam rangka Hardiknas. Kami ada buat sentuhan kasih untuk kita punya guru-guru yang mereka sebenarnya bukan apa, tapi mereka punya kerelaan untuk mengajar kita anak-anak untuk membaca. Mudah-mudahan dengan gerakan sentuhan kasih ini akan menggoyahkan anak negeri yang ada dalam sistem untuk kita berpikir untuk penyelamatan satu generasi. Terima kasih.